ini balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan Rabb yang mencipta, mengatur segala alam raya ini, baik alam makrokosmos maupun alam mikrokosmos di luar sana maupun dalam diri ini. Diri kita ini juga alam. Ada jantung berdenyut, paru-paru kembang kempis, menghirup udara lalu kita keluarkan lagi. Kita kadang-kadang nggak sadar, napas itu kadang-kadang nggak kita sadarin. Padahal itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengaturan Allah. Maka menyadari itu nikmat Allah, itu perkara bagian perkara iman yang itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita ngumpul, lantaran beliau kita mengenal Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan setelah bagaimana kudrah iradah Allah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Jadi ketika Allah yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha, jangan langsung dipahami kamu sesat, kamu dapat hidayah, bukan begitu. Tapi proses. Sesat hidayah itu buah. Orang yang berbuat baik, ngikutin ilham takwa, ditambahkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan ngikutin jalan yang Allah tunjukkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudahan ngikutin jalan itu namanya taufik. Maka seringkan billahi taufik wal hidayah. Ilmu itu baru hidayah. Kalau sudah ngamalin baru taufik. Tahu pentingnya sholat malam, dia bangun malam lalu kencing tidur lagi, baru tahu hidayah, belum dapat taufik. Tahu pentingnya majelis ilmu, tahu pentingnya berjamaah, dengar adzan nggak mau jamaah, baru tahu udah dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Kita bilang
itu udah berangkat haji kok nggak ke masjid melulu, oh belum dapat hidayah, padahal belum dapat taufik. Sekarang kita akan membahas tentang malaikat. Malaikat termasuk makhluk halus, termasuk yang gaib. Dia nggak bisa didengar, nggak bisa diraba, nggak bisa dicium, tapi dia bisa menampakkan diri untuk dilihat, menampakkan diri harum baunya, menampakkan suara untuk didengar oleh para nabinya, oleh para kekasih-kekasih Allah. Jadi di situ aslinya nggak bisa dilihat, tapi bisa memperlihatkan diri. Nanti akan tunjukkan ayat-ayat tentang ini. Malaikat disucikan dari syahwat-syahwat. Maka malaikat melihat orang telanjang itu nggak ada nafsu, melihat makanan nggak ada nafsu. Malaikat nggak punya nafsu. Kita yang punya nafsu. Nggak ada keinginan-keinginan pengen kaya, pengen, nggak ada malaikat, nggak ada yang kayak gitu. Pengen punya jabatan, nggak ada. Pokoknya yang tugaskan dia jalanin. Malaikat nggak ngantuk kemudian tidur, nggak berjenis laki-laki, nggak berjenis perempuan. Nanti kalau jenis laki-laki perempuan punya syahwat nanti. Ya malaikat ya beda sama kita. Kapan manusia itu menjelma menjadi manusia, malaikat itu menjadi manusia, kelihatan rupanya, bentuknya, dapat dirasa, dapat dilihat. Nah, itu ketika dia menampakkan diri biidznillah, dengan izin Allah. Kisahnya ketika Jibril alaihissalam dia menemui Sayyidati Maryam radhiyallahu anha. Maryam lagi menyendiri, lalu tiba-tiba datang tamu, takut disentuh. Tamunya ganteng tampan lagi. Tamu ini padahal Jibril, disebutkan dalam surah Maryam ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah kisah Maryam. Maryam itu orang yang taat, yang ahli ibadah. Dari awalnya memang ibunya yaitu Siti Hana, istri dari Imran, Ali Imran. Kita mengenal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, ibunya itu ketika mengandung sudah nadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sesungguhnya aku bernadar, Rabb, inni nadartu laka ma fi batni, yang dalam perutku ini muharram, biarlah dia menjadi hamba yang ahli ibadah, mengabdi di jalanmu, berjuang di jalan agama. Fataqabbal minni, terima ya Allah nadarku ini. Doa ketika mengandung untuk sang bayi sangat diijabah. Maka Ummu Hana nggak meninggalkan ini, dia berdoa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika melahirkan, ya Allah, kau yang kulahirkan perempuan. Biasanya yang berjihad di jalan Allah, yang di masjid, di musola itu laki, yang bersih-bersih, yang jaga. Ini kok perempuan. Tapi karena udah nadar yang harus ditunaikan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha tahu yang dilahirkan oleh Ummu Hana tadi. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki enggak seperti perempuan. Tapi karena dia sudah nadar, ya Allah terima.
wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Lalu diterima itu. Dia minta supaya anak ini walaupun perempuan berjuang di jalan agama, di mihrab. Tapi karena di mihrab, karena perempuan ya harus ada yang jaga, harus ada yang nganterin makanan. Ketika diundi kena Nabi Zakaria, wa kaffalaha Zakaria. Kebetulan Zakaria juga belum punya keturunan, udah tua, rambutnya udah memutih. Nah pas dapat undian itu, Nabi Zakaria, dia termasuk pamannya, ada riwayat pamannya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap masuk kamar Maryam mau nganterin makanan, minuman, di kamarnya udah ada makanan, sudah ada minuman. Qala ya Maryamu anna laki hada. Dari mana ini semua? Kamu kok sudah banyak makanan di kamarmu? Qalat wa min indillah. Dia dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mengaruniakan rezeki tanpa hitung-hitungan. Kalau Allah mau kasih. Maryam sendiri di dalam kamar itu ngelihat kayak gitu, Nabi Zakaria langsung, berarti tempat ini diberkahi, mihrab ini diberkahi. Makanya mihrab ini beda sama shop ini. Shop pertama beda dengan shop kedua. Shop pertama didoain khusus malaikat, mihrab lebih khusus lagi. Maka langsung Nabi Zakaria ke mihrab, langsung sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, di sanalah Nabi Zakaria yusalli fil mihrab, langsung salat mohon sama Allah. Mohon apa? Keturunan. Dan di situ diijabah. Akhirnya diberikan keturunan namanya Yahya, tempat yang diberkahi. Jadi ada tempat diberkahi, ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Jadi bukan syirik meyakini tempat itu diberkahi. Nggak khusus Mekah Madinah. Ya, setiap mihrab ini ada keberkahan di situ. Nah, di sini digunakan untuk ibadah. Nah, kembali lagi. Itu Maryam tadi dalam perkembangannya kan walaupun hidup sendiri tahu-tahu mengandung. Karena mengandung, maka di sana Maryam pun ya malu, secara manusia malu, nggak ada bapaknya. Coba anak kita sekarang mengandung nggak ada bapaknya, malu nggak? Malu. Saat itu juga malu, dituduh juga gitu. Maryam wanita suci tapi dituduh, tetap aja tuduhan itu ada. Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliya makanan syarqiyah, ketika dia berangkat meninggalkan keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Dia menyendiri, malu, nggak mau di tempat keramaian. Kenapa? Ya ada kayak tadi itu. Dia mengandung tanpa seorang suami. Fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ia membuat tabir yang melindunginya dari mereka. Kemudian kami, kata Allah, mengutus ruh kami, ruhana. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus ruh kami. Ruh itu adalah nama lain dari malaikat Jibril, Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Maka disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum
min alfi tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun di malam Qadar, warruh, dan terkhusus malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepadanya ruh kami, maksudnya Jibril. Fatamassala laha basharan, maka ia Jibril tadi fatamassala, memisalkan dirinya, dalam bahasa kita ya menjelma, basharong syawiyya, sebagai manusia yang sebenarnya. Jadi Jibril mewujudkan dirinya seakan punya tangan, punya kulit, ya seperti manusia ini, basharong syawiyya. Maryam nabi bukan? Bukan. Maryam bukan nabi, tapi melahirkan seorang nabi, Nabi Isa. Berarti dia wali. Ada wali-wali kekasih Allah yang ditemuin malaikat. Dan jangan mengingkari, ada. Ya kalau kita nggak pernah ketemu, tapi banyak sahabat yang ketemu. Kalau ada yang ketemu nggak usah mengingkari. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu ya belum makomnya. Makom kita ketemunya wali murid, bukan waliullah. Itu waliullah bisa tuh. Maka Maryam ini termasuk wali. Wali bisa perempuan, ibunya Musa wali, kekasih Allah. Secara umum orang beriman itu waliullah, kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang kekasih Allah itu mereka beriman dan bertakwa. Tuh. Apalagi dia ulama, iman, takwa, dia kekasih Allah. Walaupun kadang-kadang dalam pandangan kita bukan. Kembali lagi, ada suatu kisah lain yang menyebutkan bahwa sekelompok malaikat, bukan hanya satu, tadi kan Jibril, ini ada malaikat lain, datang kepada Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan para malaikat ini menjelma jadi manusia. Kedatangan para malaikat dengan berbentuk manusia ini membuat Nabi Ibrahim menyangka ya dia manusia. Datang tamu-tamu. Nabi Ibrahim itu orangnya memuliakan tamu. Tamu nggak dikenal, wah, disiapin makanan, sembelihin sapi, bawa daging yang gemuk. Itu Nabi Ibrahim. Makanya dalam sejarah korbannya kan sampai 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 onta. Itu Ibrahim. Orang dulu kalau kaya ya kaya beneran. Kayanya itu kelewatan gitu loh. Udah sampai selembah, 2 lembah untuk hewan ternaknya. Diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 69 dan 73 sampai 73. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Sungguh telah datang utusan kami kepada Ibrahim, maksudnya para malaikat, bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Kabar gembira apa? Dia mau punya anak. Siti Sarah mau punya anak. Kalau yang dalam surat As-Saffat itu Ismail. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bigulamin halim. Ini Ismail. Kalau yang ini Ishak. Kenapa? Dalam kisahnya istrinya itu ketawa cekikikan. Wong wis tuwek kok duwe anak gitu. Udah tua renta kok punya anak. Lucu nggak? Lucu nggak? Makanya anaknya namanya Ishak. Ishak itu artinya lucu. Dulu ada pelawak namanya Ishak. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi bukan kebetulan gitu. Kalau Ismail artinya Isma, mendengar, il seruan. Allah mendengar seruan Nabi Ibrahim. Umurnya udah 100 tahun minta anak, dapat anak namanya Ismail. Allah mendengar seruan atau doa Nabi Ibrahim. Qalu salama, malaikat ngucapin salam. Ini rahasia salam, jarang diungkap. Ada dulu sahabat Nabi yang kesusahan terus, mau makan susah, rezeki nggak ada,
Nabi ngasih nasihat dalam tafsir Marahul Labid li Kasfil Qur'anil Majid, Imam Nawawi yang menulis. Dalam riwayat itu disebutnya, kamu setiap mau masuk rumah ucapin salam, dan kalau udah masuk rumah baca Al-Ikhlas 3 kali. Ada riwayat sekali, ada riwayat 3 kali, minimal sekali. Jangan keluar sebelum baca Al-Ikhlas. Salam Al-Ikhlas, salam Al-Ikhlas. Dijalanin, rezekinya berlimpah sampai dibagi-bagi sama tetangga. Semenjak itu saya nggak pernah kelaparan lagi, nggak pernah kekurangan harta lagi. Kalau ada orang di dalam ucapkan assalamualaikum, kalau nggak ada ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah is-salihin. Atau dalam keterangan yang lain salamnya pada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan untukmu wahai utusan Allah. Untuk menunjukkan apa? Mengaitkan kolbu kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan tanyakan, kan Rasulullah nggak ada di situ. Seluruh alam ini ada kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita lagi sholat juga assalamu alayka ayyuhan Nabi. Seakan-akan Nabi hadir, keselamatan untukmu wahai Nabi. Bukan hanya dalam salat. Tadi pas mau masuk rumah, kalau enggak assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, boleh assalamu alayka ya Rasulullah, boleh. Kalau salama, ini malaikat datang juga ngucapin salam. Salamnya malaikat salama, jawabnya Ibrahim qala salamu fama labisa jabijlin hanim. Qala salamun, malaikat bilangnya salaman, tapi Nabi Ibrahim bilangnya salamun. Ini dari tata bahasa Arab ini. Kalau salamun ini lebih sempurna, ya mubtada. Kalau salaman ini maf'ul, objek. Jadi lebih mantap salamnya Nabi Ibrahim. Qala salamun famalabisa an ja'a bi'ijlin hanid. Lalu masuk ke dalam, datang dengan daging yang berlimpah. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayna kirahum wa jasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ketika melihat tangan-tangan mereka nggak mau nyentuh, loh, tangannya nggak nyentuh makanan gitu. Dikasih makanan banyak. Orang kalau bertamu jauh nggak dikenal berarti orang jauh, biasanya lapar, betul nggak? Ini disiapin makanan enak-enak nggak mau makan. Wah, jangan-jangan ini kelihatan gregetnya itu wa aujasa minhum khifah. Ini Nabi Ibrahim dihinggapi rasa takut ini. Maka langsung malaikatnya bilang, la takhaf, kamu jangan takut. Jangan takut. Kami ini diutus kepada kaum Lut. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut waktunya bersamaan. Cuman beda tugas. Nabi Ibrahim memperbaiki tauhid, Nabi Lut memperbaiki akhlak. Banyak homo saat itu. Sekarang lagi rame-rame kan konser musik apa itu? Ya, apa huruf? Ya, Coldplay ya. Itu katanya tiket aja jutaan ya. Ya, salah, mending buat Al-Hikmah. Tiketnya jutaan, cuman gitu-gitu doang. Lihat videonya itu kan menjijikkan. Saya mau muntah itu melihat itu. Nah, lanang kamu lanang peluk-pelukan cuman gitu kan. Tak dapat WA-nya itu di grup Poskam atau apa itu. Kayak gini kok diundang ke Indonesia kan. Ya salam. Jadi kaum Lut itu, kami diutus pada kaum Lut untuk menghancurkan mereka. Wa mra'atuhu, dan istrinya Lut.
ini ada dalam keluarga itu ya bapaknya iman, ibunya atau istrinya kafir kayak Nabi Lut, Nabi Nuh. Ada juga yang istrinya iman, suaminya kafir kayak Fir'aun dan istrinya Siti Asyah binti Zam'ah. Ada juga yang dua-duanya kafir, Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya selana rong datalahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahabnya celaka, perempuan istrinya juga celaka. Tapi ada juga yang dua-duanya beriman kayak keluarga Nabi Ibrahim, bapaknya soleh, istrinya solehah. Ditanya sama ibu-ibu, pilih mana bu? Keluarga siapa? Ibrahim. Tapi Ibrahim istrinya 2 katanya. Udah Fir'aun aja deh katanya. Giliran istrinya 2 katanya Fir'aun aja katanya. Nggak rela katanya. Ya maksudnya kayak Nabi Ibrahim sama-sama soleh dan solehah gitu. Nggak ngambil duanya nggak gitu. Wa mra'atu qa'imatun fadhahikat, nih di belakang perempuannya, maksudnya istrinya Ibrahim, qa'imatan fadhahikat, dia berdiri sambil cekikikan. Nah, kik ketawa gitu loh. Kenapa? Fabasarnaha bi Ishaq, kami kasih kabar gembira dia punya anak namanya Ishaq, lucu gitu. Kenapa lucu? Itu kok punya anak umurnya udah 120 tahun. Dalam riwayat 80 dengan 100-an, 120 saya baca dalam tafsir kata itu. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, nanti ada Ishaq punya keturunan namanya Yakub. Yakub itu nama lain dari Israel. Israel dulu, maka disebut Bani Israel, anak cucu keturunan Yakub. Israel itu gelar kehormatan dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wadkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah kepada kalian hai Bani Israel, inni faddaltukum alal alamin, kami utamakan kalian dari alam semesta. Artinya banyak para nabi dari Bani Israel, gelar kehormatan. Kalau sana itu Yahudi yang menjajah Palestina itu Yahudi. Tapi nama Israel disematkan sama orang Israel. Jadi sekarang berubah makna. Bani Israel dalam Al-Quran itu nggak seperti Israel yang itu mah Yahudi aslinya. Nah biar kelihatan mulia disebutnya Israel gitu. Tapi aslinya Yahudi, dari anak cucu keturunan Yahuda. Jadi makna itu, kata itu kalau dibawa ke sini kadang-kadang punya makna beda, tergantung kata itu dipakainya kapan dan di mana. Israel Al-Quran, kemuliaan, nama lain dari Yakub. Nabi Yakub mulia nggak? Mulia. Para nabi dari Bani Israel. Maka kalau mereka menggunakan ayat-ayat Israel itu kemudian merasa mulia, dimuliakan Tuhan, nggak pas. Kenapa? Bani Israel dulu mulia karena banyak para nabi taat kepada Allah, ngajak ke jalan Allah. Sementara Israel yang sekarang ini, bangsa Israel itu bangsa yang menjajah. Wah kayak gitu nasibnya Palestina. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hada ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Qalat, berkata ini istri Ibrahim, Siti Sarah, ya wailata, mana mungkin, a'alidu, apakah aku mau melahirkan, wa ana ajuzun, aku udah nenek-nenek, ajuz. Maka datang ajuz, datang nenek-nenek kepada Nabi, ya Rasul doain aku masuk surga. Di surga nggak ada ngajus, nggak ada ajuz, nggak ada nenek. Nangis nenek itu.
Kabar sampai pada Nabi, katakan padanya, maksudnya dia nanti kalau masuk surga jadi gadis ting-ting lagi. Kalau yang nenek-nenek jadi gadis ting-ting, kakek-kakek jadi pemuda-pemuda tampan. Masya Allah. Insya Allah nanti jadi pemuda-pemuda semua nanti nih. Nggak ada 70 tahun, nggak ada. Dari muda lagi semua. Amin. Amin apa? Ya, biar jadi pemuda surga semua gitu loh. Hada ba'li syaikhan, saya sudah tua, udah nenek juga, ini juga sudah jadi syekh, sudah jadi kayak kakek suaminya. Inna hadza la syai'un ajib. Wanita yang sudah tua sekali, kemudian suaminya juga sudah syekh, sudah tua juga. Ini perkara yang menakjubkan ini. Nenek-nenek sama kakek-kakek kok mau punya anak, menakjubkan ini. Kan lama itu menanti, sudah nikah lama nggak punya keturunan. Akhirnya Sarah berbaik hati, ya sudah, Kakanda nikahin Hajar, pembantu atau budak saat itu. Setelah dinikahin bener punya, saat itu yang mengandung itu Hajar, karena mengandung kemudian ya lebih akrab lah dengan Nabi Ibrahim dan masih mengandung, punya anak kecil gitu. Kalau dalam sejarahnya itu akhirnya muncul kecemburuan Sarah, nggak maulah, kalau dulu masih serumah sekarang harus pisah. Mana mungkin satu gubuk ada dua cinta. Kalau sekarang kan mana mungkin kan gitu. Dulu nggak apa-apa, belum punya keturunan, sudah punya keturunan, sana pindah. Maka satunya di Palestina, satunya ke Kanaan, ke Mekah, yang nanti itu Ismail dari Siti Hajar menjadi anak cucu keturunannya yang turun sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak cucuku di sisi baiti, rumahmu, baitikal muharram yang disucikan, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Ini doa orang tua buat anak-anak. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan manusia cenderung ke sana. Makanya orang-orang pengen haji, pengen umroh, doa Nabi Ibrahim. Ini sudah tua suamiku, aku juga sudah nenek-nenek kayak gini, mana mungkin. Inna hadza la syai'un ajib. Wah, perkara yang mengherankan ini. Ajib, aneh. Qalu atajabina min amrillah, kata malaikat, kamu terkejut, takjub, merasa aneh dengan urusan Allah loh. Allah kalau berkehendak kun fayakun. Ternyata bukan hanya dulu, di dunia modern ini ada juga. Nah, nenek umurnya udah 60 tahun, udah lama menikah, dari umur 40 nikah, udah 60 tahun. Tahu-tahu 60 bisa melahirkan, biidnillah, dengan izin Allah. Nah, kalau kasus-kasus 40 itu biasa, banyak gitu. Di antara jamaah saya udah 40 tahun mengandung, keempat dokter di Pondok Indah, di Bintaro, Premier, pokoknya rumah sakit hebat lah gitu. Wah, ini harus operasi, harus operasi. Dia minta air ke kiai aja lah gitu. Lahir normal, normal. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bener nih, jadi kisah nyata. Orangnya sampai sekarang alhamdulillah ya masih suka ngaji. Kembali lagi, ini perkara yang menakjubkan ya. Kamu mau merasa aneh dari urusan Allah, ini kan perintah Allah, ini urusan Allah. Allah yang ngasih kabar, rahmatullah wa barakatuh, ini rahmat Allah dan berkahnya alaikum, kepadamu ahlal bait,
kepada penghuni rumah ini, rumah yang penuh dengan ketaatan, rumah Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Innahu hamidum majid, sesungguhnya dia Allah maha terpuji lagi maha mulia. Nah, di situ malaikat menunjukkan dirinya bashar seperti manusia. Jadi seperti kita ini manusia. Kepada Maryam, kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Zaman Nabi lagi ngaji begini, datang itu ucuk-ucuk, datang orang baik pada minggir, nyandar, ini dia datang langsung ke depan sini. Rubbataihi ila rubbataihi. Jadi dia nenderkan dengkulnya ke dengkul Nabi, pegang pahanya. Alimni anil iman Islam ihsan, ajari aku tentang iman Islam ihsan. Disebut Nabi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman pada hari akhir, pada dan qadar. Sodakta, bener kamu. Orang heran, dia nanya, dia yang benerin tentang Islam. Antasyadu alla ilaha illallah wa iqamatis salat dan anna muhammadar rasulullah, iqamatis salat wa ita'iz zakat, tasawwur ramadan, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam 5. Sodakta, kamu benar. Anil ihsan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan kau melihatnya, kalau engkau enggak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Sodakta, kamu benar. Terus nanya lagi, akhbirni anis sa'ah, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il, yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama enggak tahu. Lalu akhbirni an amarotia, sebutkan tanda-tandanya. Sebutin. Antalidal amatu rabbataha, ada seorang anak melahirkan tuanya. Yatatawwaluna fil binyan, orang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Orang yang tadinya miskin papa, jalan nggak pakai alas kaki, tahu-tahu punya menjadi orang yang kaya raya mendadak. Orang banyak kaya raya mendadak. Sekarang ada nggak itu? Ada nggak yang itu? Ada, banyak tuh. Lalu juga ada juga orang berpakaian tapi seperti orang telanjang, pakaiannya mahal tapi kurang kain. Ada nggak? Banyak juga. Jadi wah, sodaklah kamu bener. Lalu dia pergi aja deh, pergi. Setelah pergi Nabi nanya sama sahabat, tahu nggak tadi itu siapa? Rambutnya hitam klimis, orangnya bersih. Ini kalau orang jauh mah seharusnya berdebu, ini mah kayak orang deket tapi kita nggak ada yang kenal. Itu malaikat Jibril, yu'allimukum dinukum, dia ngajari kamu tentang agamamu dengan metode tanya jawab. Makanya boleh kalau jamaah nggak tahu nanya, boleh. Sekarang yang mau nanya juga boleh, kayak malaikat tadi nanya. Tapi kalau nggak ada yang nanya saya terusin. Lalu dari apa itu malaikat dicipta? Kok bisa jadi manusia? Katanya nggak bisa dilihat, kadang-kadang bisa dilihat. Dan kalau dia mau menampakkan diri ya bisa. Bahkan kadang-kadang mencium bau harumnya. Kadang-kadang turun bersama asap ketika dibacakan Al-Quran. Macam-macam. Banyak riwayat tentang ini. Menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatul jan mim marijim min nar, jin dari api yang nyala. Wa khuliqat Adam mimma usifalakum, dan Adam dicipta sebagaimana diterangkan pada kalian, sebagaimana diterangkan kepada kalian dari tanah maksudnya. Malaikat dicipta dari cahaya, kecepatan cahaya 300 kilo ya per detik. Itu 300 kilo. Iya. Cuman 300 kilo langsung. Cahaya itu cahaya mati. Lah malaikat itu cahaya hidup. Nabi Muhammad
Nah, kalau katakanlah Isra Mi'raj itu 3000 kilo, bukan 300, maaf, 3000 kilo itu satu detik tuh. Nah kalau Al-Aqsa sama Mekah itu 1500, itu berarti Mekah Al-Aqsa cuma setengah detik, nggak nyampe sedetik udah nyampe. Naik malaikat buruk itu kawanan malaikat, dicipta dari cahaya. Kan selama ini kita tahu kan binatang gitu, dalam keterangan yang lain bukan, dia dari kawanan malaikat juga. Barkun, kilat, sama nur, cahaya. Kan kalau ada kilat ada cahaya. Dia berjalan secepat cahaya, bahkan lebih cepat, karena kalau cahaya itu mati, tidak bernyawa. Buruk malaikat itu dia hidup, dia lebih cepat. Geraknya benda mati sama benda hidup, cepat benda hidup. Tempat kediaman malaikat itu ada di langit. Tidaklah sejengkal langit itu kecuali ada malaikatnya yang nunggu. Kita kayaknya kan melihat itu kayak nggak ada malaikatnya. Itu ada malaikatnya. Langit yang di sana bukan yang ini langit-langit. Selalu ada malaikat yang menunggu. Tetapi mereka itu kadang-kadang turun dengan perintah Allah. Termasuk nih, kalau ada yang ngaji begini, ada malaikat khusus yang ngerumunin yang sayapnya sampai ke langit. Lagi ngaji, dikir gini nih, ada malaikat yang dia punya tugas khusus ngerumunin orang ngaji. Makanya kita ngaji begini tentrem kolbu, tenang. Ada malaikat ngerumunin. Lalu ada juga malaikat yang nganterin sholawat, setiap baca sholawat langsung sampai kanjeng Nabi. Ketika bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung dijawab itu sama kanjeng Nabi. Turun rahmat Allah, malaikat khusus yang bawa sholawat. Imam Ahmad, Imam Bukhari meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril. Ini Nabi Muhammad ini maunya mah Jibril nemenin terus gitu, sering-sering berkunjung gitu. Ini kadang-kadang lama nggak datang. Hai Jibril, ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna. Apa sih yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak lebih sering lagi berkunjung nemuin aku, nemuin kami? Kok jarang-jarang gitu loh. Kan enak kalau bareng malaikat terus gitu. Kita bareng orang soleh aja seneng, apalagi bareng malaikat. Kan Nabi kadang-kadang kangen, rindu, lama nggak turun. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama 3 bulan itu nggak turun wahyu. Sampai orang Muhammad sudah ditinggalin sama Tuhannya, sama temennya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak pernah, Tuhanmu enggak pernah meninggalkan kamu, enggak pernah membencimu, enggak benar itu. Turun wahyu, malaikat datang. Apa yang menghalangi kamu untuk mengunjungi kami yang lebih banyak lagi? Qala fanazalat wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kata dia, kami turun itu enggak serta-merta turun semau kami, enggak. Kami enggak pernah turun kecuali diperintah Allah. Dia hanya turun kalau diperintah Allah. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Dan kami, kata Jibril, tidaklah turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Baginya adalah apa yang ada di hadapan kita, apa yang di belakang kita, semuanya milik Allah. Dan apa yang di antara keduanya, semuanya milik Allah. Sekali-kali Tuhanmu nggak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Jadi Allah ciptakan malaikat itu memang duluan melayani manusia, memberikan hidayah, bisikan kebaikan, masul malaikah.
Kalau kita bangun malam, ayo sholat, sholat, sholat. Nah, itu sebenarnya bisikan malaikat. Kata setan, pegang HP, kencing, tidur lagi. Itu setan. Baru jam 2, entar aja gitu. Kadang-kadang kita ikut malaikat, kadang-kadang ikut setan. Pas ikut malaikat kayak malaikat, pas ikut setan kayak, bukan saya yang ngomong. Kadang-kadang kan gitu, jam 2 tidur lagi itu. Padahal itu bisa sebenarnya. Saya semalam itu dibangunin jam berapa? Masih jam 00 lewat gitu, belum ada jam 1. Kadang-kadang gitu. Kalau udah umur 40 ke sana ini kadang-kadang tidur malam bangun aja maunya, nggak tahu itu. Sebenarnya itu adalah isyarah. Kamu nanti mau tidur terus. Sekarang waktu malam bangun, doain anak-anak tirakat, doain diri, doain istri, doain jamaah. Bapak juga begitu, Pak. Pak. Kalau malam bangun doain saya juga, doain ustadznya. Halo, doain nggak? Yang benar. Doain. Kalau bingung doainnya bacain Fatihah aja lah gitu. Doain, saya doain bener. Saya itu kalau ini minimal 10 Fatihah. 1 buat saya, diriku, ila ruhi wa jasadi. 1 buat istriku, lalu buat anakku Najwa, Najla, lalu Ibad, lalu terus sampai 7 anak saya semua saya doain 1. Terakhir buat jamaahku, jamaah Peruri Al-Hikmah. Masuk didoain juga semua untuk jamaahku terakhir itu. Enggak satu-satu, kebanyakan nanti. Sampai subuh enggak selesai satu-satu. Yang jamaah langsung aja itu. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.